Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzalal furqan liyakuna lil alamina nadhira waliman arada an yatadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Faqala aidan fi ayatin ukhra, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaram, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua DKM Musola Al-Muhajirin, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengumuman kepada hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nahdiyin nahdiyat. Alhamdulillah wa syukru lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita, mendudukkan kita, mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiyyah, sekaligus dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperingati lahirnya junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
duduknya kita di majelis ini semua bernilai ibadah. Allah tulis menjadi suatu amal yang salih, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sababiah malam hari ini kita hadir bersilaturahim, bertatap muka. Mudah-mudahan ini semua menjadi sababiahnya dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja sesuai dengan temanya malam ini, memperingati lahirnya junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah suri toladan, figur yang paling bagus, ikon yang paling bagus. Hanya satu, tidak lain tidak bukan adalah beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau sahibul fadilah wal karamah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya beliau menjelaskan, kullu ma yusrafu ila maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana masyhudan yaumal qiyamah. Artinya apapun yang dipersembahkan, apapun yang digerakkan, apapun yang ditasarrufkan demi memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu apapun bentuknya kana masyhudan yaumal qiyamah, akan menjadi saksi, akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Makalah ini memberikan tarbiyah, pendidikan, ilmu bagi kita umat Islam. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah sayang, jangan pernah awal apapun yang kita keluarkan demi lahirnya Kanjeng Nabi, demi menghormati lahirnya Kanjeng Nabi. Apapun yang kita keluarkan itu nanti di yaumul qiyamah akan menjadi saksi bukti bahwa kita pernah hormat dan menghormati atas lahirnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jenengan gak usah banyak perhitungan. Kadang-kadang umat Islam ini terlalu perhitungan dalam ibadah. Ada yang ngomong begini, Pak, ngapain maulid, buang-buang duit berjuta-juta, mending buat bangun musola saja, mending buat beli keramik saja, mending buat beli karpet saja, mending untuk melebarkan musola saja, macam-macam pemikirannya.
kelihatannya bagus, tapi pola pikir seperti ini akan menggeser nilai-nilai kewibawaan Islam. Pola pikir seperti ini pada ujungnya nanti akan menggeser bahkan menghapus pahala-pahalanya umat Islam. Tadi sudah jelas, malam ini ada air, ada kue, ada makan Pak, ada makan ini, mana RT ini? Tenda, lampu, sound system, bahkan pikiran kita yang ikut andil, tenaga yang ikut andil, semua akan bernilai amaliyah menjadi amal soleh, dan itu nanti buat barang bukti di hadapan Allah bahwa jenengan pernah memperingati bahkan cinta atas lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalah ini dibuatkan oleh hadisnya kanjeng Nabi. Apa hadisnya? Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Barang siapa yang punya harta benda, maka hendaklah berjuang sedekah menggunakan harta bendanya. Wa man kana lahu quwwatun, barang siapa yang mempunyai kekuatan, entah itu berupa jabatan, berupa tenaga, lalu digerakkan, disedekahkan, diinfakkan, tujuannya untuk memperingati lahirnya kanjeng Nabi, maka falyatasaddaq biquwwati, hendaklah kalian sedekah berjuang menggunakan kekuatannya, jabatannya, tenaganya. Jadi pendapat tadi itu pendapat sesat, pendapat keliru. Biasanya pendapat yang begini sudah terkontaminasi oleh paham-paham yang mengharamkan maulid. Makanya kalau ada DKM punya pikir setia tadi, gak usah maulidan Pak, gak usah rajaban, buang-buang duit, sia-sia. Pendapat begini sudah terkontaminasi sama manusia-manusia Islam yang mengharam-haramkan maulid, yang membid'ahkan maulid, yang melarang maulidan. Dulu di Mekkah Al-Mukarramah maulid dilarang. Bahkan siapapun yang berani melanggar aturan itu sanksinya penjara, kurungan. Dikurung Pak, berapa hari? 1 bulan. Orang yang ziarah kubur di sana dikurung 15 hari. Tapi sekarang di Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, maulidan sudah diperbolehkan. Cuman bedanya kalau di Makkah Al-Mukarramah maulidan tidak ada di jalan-jalan seperti ini, nggak ada di luar-luar seperti ini. Maulidan adanya di hotel, di gedung tertutup. Adanya maulidan di jalan raya, di lapangan, di masjid-masjid hanya di Indonesia. Maka kita alhamdulillah hidup ditakdir oleh Allah menjadi warga negara Indonesia. Maka dari itu kesimpulannya adalah bahwa apapun yang kita niatkan, entah itu berupa apa saja, bisa berupa duit, berupa tenaga, berupa pikiran, tujuannya satu, untuk hormat lahirnya kanjeng Nabi, maka kana masyhudan yaumal qiyamah, akan menjadi amal soleh, dan itu amal nanti buat barang bukti bahwa jenengan pernah memperingati bahkan cinta kepada beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Kuat gak Pak? Bu, ibu nih di luar, Bu. Ibu, ibu, lapar Bu? Belum makan? Sama kayak nyong makan ya. Saya tanya jenengan maulidan dimintain 100.000 ikhlas? Kalau beli kuota berapa Bu kira-kira Bu? Kalau beli kuota cepet apa gocap Bu? Cepet. Beli kuota sebulan sekali cepet mampu. Ikhlas bahkan seneng bangga. Mosok maulidan cepet aja ngerundel. Ini yang begini kan tidak benar, tidak seimbang. Harusnya ikhlas. Apapun yang dikeluarkan harus ikhlas. Insya Allah malam ini yang hadir semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Man masa ila khalaqatil ilmi kana lahu bi kulli khutbatin mi'atu hasanah. Siapapun yang mau hadir di majlis-majlis ilmu, baik itu berupa maulidan, berupa rojaban, macam-macam ilmu judulnya, membahas ilmunya Allah, mengkaji ilmunya Rasulullah, maka kana lahu bi kulli khutbah, setiap satu langkah yang kita gerakkan akan mendapat 100 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut sekarang cerita kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini di dalam Al-Qur'an sudah Allah jelaskan secara gamblang. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basharun, wahai Muhammad, qul katakan kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Ayat ini asbab nuzulnya di dalam kitab Ayatul Ahkam disampaikan oleh Imam Ali As-Sabuni. Ada asbab nuzul begini Pak. Kanjeng Nabi dulu waktu di Makkah Al-Mukarramah dihina oleh kelompok Abu Jahal, dihina oleh kelompok Abu Lahab, Abu Sufyan. Apa isi hinaannya? Mengatakan Nabi Muhammad ini adalah penyair, Muhammad ini orang gila, Muhammad ini manusia aneh, membawa agama baru macam-macam. Bahkan kaum Taif, penduduk Taif ini bencinya kelewatan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Kanjeng Nabi datang ke Taif, selalu orang-orang Taif ini mencaci, menghina, bahkan melempari batu. Apa konsekuensi yang diterima oleh orang Taif? Karena kebenciannya ini kelewat, maka di situ Allah turunkan azab. Allah turunkan azab. Apa azabnya bagi orang Taif? Selama 2 tahun penduduk Taif tidak ada hujan, tidak
ada air. Sumber mata air mati. Semua sumber mata air mati. Tidak ada hujan selama 2 tahun. Kemarau panjang. Walhasil perempuan yang melahirkan teteknya tidak bisa mengeluarkan air susu. Banyak bayi yang meninggal. Hewan melata, banyak pula yang mati. Kenapa? Tidak ada air. Orang manusia saat itu kurus kering, keronta. Dari situlah tokoh-tokoh Taif, sesepuh-sesepuhnya mengumpulkan semua warganya. Mereka sidang di balai desa, musyawarah muhasabah. Dosa apa yang telah diperbuat oleh kita? Kok sampai terjadi kemarau panjang seperti ini? Banyak korban yang meninggal. Ada salah satu masyarakat yang usul ngomong, ya qabilah, wahai pemimpin suku, kami usul, dulu kita menghina Muhammad, dulu kita mencaci Muhammad. Kebencian kita ini terlalu kelewat, bencinya luar biasa. Mendengar nama Muhammad tidak suka, apalagi melihat mukanya, rupanya. Barangkali dosa ini ya qabilah, mohon dievaluasi, mohon introspeksi, mohon muhasabah. Ternyata begitu muhasabah, oh iya, kita ini dosa besar sama Muhammad. Pada akhirnya kepala suku Taif ini nyuruh utusan supaya sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu sowan Kanjeng Nabi sampai rumahnya Kanjeng Nabi, si utusan tadi menyampaikan niatnya, mohon maaf atas kesalahannya, mohon maaf atas kekeliruannya, mohon maaf atas kekurang ajarnya. Semua disampaikan. Disitulah Kanjeng Nabi, disitulah hebatnya Rasul. Dicaci, dihina, dimaki, beliau tetap memaafkan. Begitu Kanjeng Nabi memaafkan, langsung Taif ini dibanjiri air hujan dari langit atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Ada satu perintah Allah, ayat Allah menjelaskan bagi kita semua ini yang masih hidup. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Wahai manusia, la yajrimannakum shana'anu qaumin. Janganlah kebencianmu itu kepada satu kaum, satu manusia, lalu kebencianmu itu melampaui batas. Kamu tidak bisa berbuat adil sama dia. Artinya apa? Orang benci sama seseorang kalau kelewat, ini membawa dampak yang negatif bagi dirinya. Siapapun yang benci sama seseorang, bencinya kelewat, pasti kebenciannya itu akan kembali kepada yang benci tadi. Persis kaum Taif. Yang begini kalau belum minta maaf, kalau belum minta maaf sama yang bersangkutan, pasti manusia macam ini akan dapat bala azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hadir, apabila tidak suka dengan seseorang, benci sama seseorang, itu manusiawi. Kenapa? Manusia tidak akan semuanya senang. Itu pasti sudah sunatullah. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi jangan sampai ketidaksukaan kita ini lalu kelewat over batas, melampaui batas. Yang begini berbahaya. Nanti dampaknya kebencian itu akan kembali kepada kita berupa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Azabnya macam-macam. Ada azab berupa penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Ada azab yang berupa keluarganya, mohon maaf, keluarganya ini hidupnya beradul, tidak ada sakinah, tidak ada rahmah, tidak ada mawaddah, rezekinya susah, macam-macam. Ada
berubah mencari ilmu, ilmunya nggak bisa masuk ke dalam dirinya. Adab berubah apa? Rezekinya sulit, tutup sana, tutup sini. Ini pun namanya adab. Maka kembali tadi ayat menjelaskan la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kalau kita tidak suka dengan seseorang, monggo, tapi jangan melampaui batas. Kalau kita tidak bisa berbuat adil sama sesama manusia. Model di perumahan ini kan sering saya temui, kalau benci sama satu orang, lalu nanti yang gak suka ini nyari teman, provokator, terus dari tetangga, nyari terus supaya apa? Benci sama si A. Yang begini pasti nanti akan ada dampak dalam dirinya. Pasti ada azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali tadi, qul inna ma'ana basharun. Nabi dihina langsung menyampaikan, qul, katakanlah Muhammad. Ini fi'il amar bahasa nahwunya. Setiap kalimat qul itu pasti fi'il amar. Qala yaqulu qawlan, qul la taqul. Ini kalau kepengen tahu ilmu nahwu. Qul, katakanlah Muhammad, innama ana basarun, sesungguhnya aku ini manusia. Mislukum, seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum, bedanya aku ini manusia tapi diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari yuha ilayya inilah yang membedakan antara kita dengan Kanjeng Nabi. Inilah yang memisahkan kita, jasad kita, jisim kita sama jisimnya, jasadnya Rasulullah. Maka jangan pernah sekali-kali menyamakan diri kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Muhammad, itu kan manusia biasa kayak kita. Kau usah dipuji-puji, ngapain doain Muhammad, ngapain sholawat sama Muhammad. Muhammad ini kan gak perlu sholawat. Manusia merubul begini ini ada aja di dunia. Beda yuha ilayya annama ilahukum, beliau manusia. Perbedaannya apa? Yuha, beliau dikasih wahyu oleh Allah, sifatnya maksum, terjaga dari perbuatan maksiat, terjaga dari perbuatan nista. Tidak pernah Kanjeng Nabi itu ngomong jelek, ngomong kotor. Tidak pernah Kanjeng Nabi lisannya ini mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, tidak ada. Inilah yang namanya maksum. Maksumun, orang yang terjaga, dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan nista. Kalimat inilah lalu disebarluaskan, ditafsirkan, diterjemahkan, diorientasikan kepada ulama-ulama atau oleh para ulama-ulama ahlinya. Beliau salah satu adalah Imam Abu Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Dalam kitabnya beliau menjelaskan mengenai kelahiran Kanjeng Nabi, mengenai ciri-ciri lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addirillahumma qabrahul karim bi'arafin sabiin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Wa dhahara 'inda wiladatihi khawarid wa gharaib ghaibiyah irhasan li nubuwwati
sama'il 'aliyyah qamiyan bidhalika ar-raf'i ila sadadihi wa 'ula. Sekarang cerita tanda-tanda lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita maulidan jangan sampai lepas, jangan sampai lewat. Di dalam maulidan itu harus menjelaskan lahirnya, sejarah perjuangannya, bahkan sampai wafatnya. Dengan kalau diundang maulidan kok ustadznya tidak menceritakan lahirnya Nabi, tidak menceritakan perjuangan Nabi, tidak menceritakan wafatnya Kanjeng Nabi, minimal salah satu tiga itu harus diceritakan. Kalau jenengan hadir di situ, itu maulidannya tidak sah, tidak sah. Sekarang banyak orang undang, backgroundnya maulidan, undangannya maulidan, tapi di dalamnya sama sekali tidak nyinggung kelahiran Kanjeng Nabi. Yang diomongin malah macam-macam, yang diomongin pemerintah, anggota DPR, korupsi. Apa urusannya dengan maulidan? Itu ada tempat lain. Tempatnya di mana? Senayan. Ngomongin korupsi, ngomongin Pak Jokowi Widodo, ngomongin macam-macam pemerintah, jelek-jelekin pemerintah. Bukan di musola, bukan di tempat maulidan. Ini ustadz yang begini-begini, kalau ada jangan diundang, Pak. Siap? Tidak mencerdaskan bangsa, bikin ruwet bangsa, bikin ribut masyarakat, mancing-mancing emosi. Maulidan ini sejarahkanlah cerita lahirnya Kanjeng Nabi supaya apa? Kita semakin mahabbah, timbul rasa cinta. Kalau sudah cinta, semangat melaksanakan sunnah-sunnahnya. Itu tujuannya maulidan. Kenapa? Kalau kita tidak pernah mengulas sejarah lahir Kanjeng Nabi, perjuangannya Kanjeng Nabi, kehidupannya Kanjeng Nabi, bagaimana mau cinta? Oh, nggak kenal secara fisiknya. Kita ini kan nggak pernah lihat Kanjeng Nabi. Tapi walaupun nggak lihat Nabi, nggak kenal Nabi, kalau mau mempelajari sejarahnya Kanjeng Nabi, mau belajar sirah Nabawi, insya Allah kita akan lebih cinta, bahkan hormat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aneh lagi, sekarang ngomongnya dia termasuk orang ahli sunnah, dia orang pecinta sunnah, bahkan semua apapun dia mereki sunnah, sampai apapun dia mereki sunnah. Tapi apa? Dia tidak mau mempelajari, menghormati adanya lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya apa? Pemunafikan dalam beragama. Jadi belajar agama tapi munafik, tidak mau mengakui semuanya, hanya karena kelompok, hanya karena organisasi. Ini berbahaya. Agama tidak boleh dibelok-belokkan, Quran tidak boleh dibikin-bikin, dirubah-rubah, dibelok-belokkan, tidak boleh. Inna nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjelaskan, yang menurunkan Quran Allah, yang menurunkan agama Allah, yang bikin hukum Gusti Allah. Kita ini tidak boleh merubah-rubahnya. Dan siapapun yang coba-coba merubahnya pasti akan hancur, akan binasa. Kenapa? Wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa dhahara 'inda wiladatihi. Ini sejarah. Dengan sudah hafal kalau sering membaca Maulid Al-Barzanji. Wa dhahara 'inda wiladatihi khawarij wa gharaib. Nampak jelas, dhahara nampak jelas. Inda wiladatihi
Khawarij itu perkara yang tidak bisa ditembus oleh akal manusia, namanya khawarij. Jadi akal ini nggak masuk, nggak mampu nembusnya. Contoh, apa yang nggak masuk? Ada sejarah di Paris, Prancis, ada api yang ribuan tahun disembah oleh kafir Majusi, ribuan tahun nggak mati, nggak pernah padam. Begitu lahirnya Kanjeng Nabi, api yang di Paris, Prancis tadi seketika langsung padam, mati. Namanya khawarij. Apalagi termasuk pula dulu di Makkah ini ada yang namanya daerah bernama Samawah. Samawah ini daerah yang tidak ada air, gersang, susah air di sana. Kenapa? Posisinya tinggi. Begitu lahirnya Kanjeng Nabi, langsung daerah Samawah ini muncul mata air. Ini namanya khawarij. Apalagi khawarij termasuk pula waktu tanda-tanda lahirnya Kanjeng Nabi, hewan-hewan semua bisa berbicara. Wa nataqad bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi isahil al-sunil arabiyyah wa kharratil asratu wal asnamu 'ala al-wujuhi wal afwah. Termasuk khawarij lagi adalah semua hewan yang melata bisa berbicara dengan lisan yang fasih. Hewan ini semua berbicara, menyampaikan kepada penduduk kafir Quraisy bahwa akan lahir manusia pilihan, akan lahir Sayyidul Alamin, rajanya makhluk, Sayyidul Alamin, manusia yang paling tinggi derajatnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah yang aturannya belum matang, begitu detik-detik lahirnya Kanjeng Nabi, seketika itu buah menjadi matang. Luar biasa, namanya khawarij. Bahkan wahtazal arsyu qarban wasnibsara, arasnya Allah, tempat paling tinggi aras ini. Arasnya Allah, kursinya Allah. Waktu detik-detik lahirnya Kanjeng Nabi, semua bertasbih, yusabbihuna lahu, semua bertasbih. Kenapa? Mereka semua merasa bangga, senang atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia model kita ini, Pak, kalau punya sifat senang, bangga atas lahirnya Kanjeng Nabi, mau menghormati, ada jaminan dari Gusti Allah. Contoh siapa? Abu Lahab ini paman Kanjeng Nabi. Akidahnya musyrik, penyembah berhala, animisme, bahasa Jawa klenik, mendewa-dewakan patung, mendewa-dewakan iblis. Abu Lahab. Tapi Abu Lahab ini waktu lahirnya Kanjeng Nabi, dia merasa bangga, merasa senang luar biasa. Saking bangganya, saking senangnya, dia punya pembantu budak yang belum merdeka, namanya Suwaibah Aslamiyah, langsung dibebaskan oleh Abu Lahab. Kenapa? Karena mendengar Nabi Muhammad telah lahir atas penyampaian dari Suwaibah Aslamiyah. Lalu apa kehebatan Abu Lahab sampai sekarang ini? Kelebihannya Abu Lahab sampai saat ini, nunggu hari kiamat datang, setiap hari Isnin, setiap
presiden Abu Lahab selalu dimuliakan oleh Allah, siksa kuburnya diangkat oleh Allah, siksa kuburnya dihilangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bangga, itu senang saja. Artinya apa? Riwayat sahih ini memberikan ilmiah tarbiyah kepada kita. Kita umat Islam pun harus bangga, harus senang, bahkan bersyukur atas lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai punya Nabi, kadang-kadang tidak tahu ceritanya, tidak tahu sifatnya. Sekarang saya tes dulu Pak. Saya mau nanya sama jenengan semua. Sifat kanjeng Nabi ada berapa Pak? Ayo. Sifat kanjeng Nabi ada berapa? Ibu-ibu, Bu, saya tanya Bu. Bu, berapa? 4. Nomor 1? Kedua? Yang jelas ini mana ini? Mana doang ini? Ulangi. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Asy'ariyah Al-Maturidiyah wajib mengenali sifat kanjeng Nabi. Dengan umat Islam, oh itu bid'ah katanya, ada di Quran. Ikut orang bid'ah maka manusia bid'ah. Kepala juga bid'ah itu, topi bid'ah, motor bid'ah, semua bid'ah. Ulangi lagi. Sifat kanjeng Nabi berapa? Nomor 1, kedua, ketiga, 4, artinya sidik apa? Artinya sidik apa? Terus lagi, amanah, bisa ketiga, apa artinya? Menyampaikan wahyu. Terakhir, fatona artinya apa? Cerdas, sidik, amanah, tabligh, ini sifat kanjeng Nabi. Terus sifat Allah berapa Pak? Berapa? 20. Harus ngerti ini. Allah mujadi dan baqa mukhalafatul lil hawa disi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah
Ibu siap? Ikhlas? Sampai jam berapa saya ngaji ini Pak? Jamin di kira. Nah, sudah jam 10. Seperempat jam lagi aja. Ibu-ibu di luar udah pada pegel. Karena ini mana nampak keluar-keluar ini besek keluar-keluar ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa dhahara 'inda wiladati khawariq wa gharaid ghaibiyah. Tadi termasuk hewan-hewan yang melangkah pun berbicara. Arasnya Allah pun ikut bergetar bertasbih. Semua isi alam, baik itu bumi langit, semua bergetar bertasbih, bangga senang atas lahirnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya senang seperti ini? Supaya orang-orang yang belum paham dengan maulid biar paham. Yang tidak suka biar tidak membenci, yang tidak suka biar tidak ngata-ngatain, biar tidak jelek-jelekin. Isinya maulid itu adalah kebaikan semua. Tidak ada yang melanggar dari syariat Islam, tidak ada. Mbah Hasyim Asy'ari Abdul Syekh, beliau tokoh NU, dalam kitabnya beliau melarang maulid. Melarang maulid. Ini yang dipropagandakan oleh tokoh-tokoh Wahabi, termasuk Basalamah, Firanda. Tapi kalimat kitabnya nggak dilanjutkan, dipotong. Kata mereka Mbah Hasyim melarang maulid. Ini tokoh NU. Padahal kalimat dalam kitab itu perlu saya luruskan. Kalau jenengan lihat di FB, media sosial, ada kata-kata mereka itu bohong. Saya pernah ngaji kitabnya beliau. Mbah Hasyim Asy'ari melarang maulid, tapi yang maulidnya itu berbau maksiat. Contoh, maulidan ngadain dangdutan, maksiat, dilarang. Maulidan ada gaplian, judian, dilarang. Maulidan ada organ tunggalnya, joget-joget, buka aurat, telanjang, dilarang. Maulidan minuman keras, dilarang. Maulidan contoh lagi apa maksiatnya? Maulidan isinya ngadu bola, bulu tangkis, nggak ada kaitannya dengan maulidan itu yang dilarang oleh kanjeng Nabi. Bulu tangkis, adu bola, macam-macam itu ada tempatnya. Kapan? 17 Agustus. Itu yang dilarang oleh beliau Hadratus Syekh. Kalau maulidan isinya baca Quran, isinya menyampaikan sejarah kanjeng Nabi, isinya bersolawatan, mana yang melanggar dari Quran, mana yang melanggar dari syariat? Tunjukkan sama saya. Kalau ada maulidan yang melanggar syariat, tidak ada. Semua maulidan isinya kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, dan disitulah untuk mewujudkan bukti cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dulu termasuk khawarij adalah waku siro isro lihauli ma asabahu arab. Kerajaan Raja Isra yang kokoh, tinggi, bangunannya hebat, ada di mana? Kalau sekarang adanya di negara menjadi pusat ibadahnya orang Katolik, namanya apa Pak? Vatikan. Vatikan termasuk negara apa Pak? Ayo. Romawi. Dalam Quran ada surah namanya surah Ar-Rum. Itu adalah penduduk Romawi. Kerajaan Romawi yang hebat, kokoh, tinggi, besar. Begitu lahirnya kanjeng Nabi, rontok, hancur. Ini yang dimaksud khawarij. Akal kita tidak nembus. Kenapa? Kalah dengan nurnya kanjeng Nabi. Kalah Pak. Makanya kanjeng Nabi ini kalau berjalan
nurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kanjeng Nabi kalau berjalan nggak ada bayangan. Kanjeng Nabi tidak pernah mimpi basah. Kanjeng Nabi tidak pernah dihinggapi lalat. Kenapa? Baunya wangi. Kanjeng Nabi kalau kencing nggak ada bekas. Langsung kencingnya disedot oleh bumi. Coba kalau Pak RW kencing kira-kira gimana Pak RW? Kita kalau kencing sama, kenapa buminya nggak doyan sama kencing kita? Apalagi bau kamar mandi sampai seminggu nggak kelar urusannya ini baunya. Ini hebatnya Kanjeng Nabi. Matahari nggak nembus, ya. Baunya wangi, air kencingnya pun wangi, tidak kayak air kencing kita. Maka disampaikan oleh Shahibul Burdah, lam yahtalim qattudah mutlaqan abada wa ma tasaba aslam fi madda zamani ya Rabbi Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami minhu dawabu falam ta'ruf wa ma waqa'at dhubabatun abadan bi jismihil hasani ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Lam yahtalim qattu tohan mutlaqan abada wa ma tasaba aslam fi madaz zamani. Artinya apa? Lam yahtalim qattu, Kanjeng Nabi seumur hidup belum pernah mimpi basah. Artinya apa? Inna syaitan la yatamasal. Setan tidak bisa naruh biru, tidak bisa ganggu, tidak bisa menyerupai kepada jasadnya Kanjeng Nabi. Orang mimpi ini kan ada tiga Pak. Sampai biar tahu ini. Kalau sampai mimpi, kata beliau Syaibul Fadilah wal Karamah, Imam Abu Lais menjelaskan dalam kitabnya, mimpi ada tiga. Ada busron minallah, ada hadisun nafsi, ada tahwifus syaitan. Yang pertama busron minallah, mimpi mutlak, ini bunga pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang alami begini? Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Nabi Ibrahim dapat wahyu lewat mimpi. Jadi sampai sekarang pun mimpi ditakwil harus jadi tiga perkara. Artinya apa? Kalau jenengan mimpi dalam kondisi berwudu, kondisi bersih, terus tidurnya kayak Kanjeng Nabi, insya Allah karena ru'yatuhu haqqan, mimpinya hak. Apalagi dengan mimpi ketemu Kanjeng Nabi, pasti itu Kanjeng Nabi. Ada orang pernah mimpi ketemu Nabi, berarti dia hak ketemu Kanjeng Nabi. Apa? Setan tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Saya punya guru namanya beliau Kiai Haji Romo Gede Purnawardi. Beliau sering ketemu dalam mimpi sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi hadisun nafsi, mimpi karena pergerakan pikiran, pergerakan hati. Apa contohnya?
ngomongin duit miliaran. Ya lo nggak kelar ceritanya ini. Kalau tanah mungkin ceritanya ini. Ngomongin miliaran, duit miliaran. Malamnya tidur mimpi ketemu duit miliaran. Berarti namanya hadisun nafsi, gerakan pikir, gerakan hati. Ada lagi mimpi tahrifus syaitan. Ini apa? Tahrifus syaitan artinya kita lagi ditakut-takuti sama setan. Setan menyerupai manusia yang aneh-aneh, lalu mengejar kita, membunuh kita. Ini tahrifus syaitan. Bahkan contoh dengan mimpi suruh nggak sholat, dengan mimpi suruh nggak ngaji, dengan mimpi suruh berani sama orang tua. Ini tahrifus syaitan. Jadi bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan syaitan. Kanjeng Nabi hebat, seumur hidup tidak pernah mimpi basah. Kalau yang hadir, saya tanya nih Pak, jujur. Ayo, jujur. Pernah mimpi basah Pak? Ada jomblo ini, ada ini. Mana jomblo? Oh, nomor paling ujung. Ya. Kalau kita manusia mimpi basah, kenapa bukan maksum sifatnya? Nah disinilah perbedaan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun sama-sama manusia, beda derajat, beda pangkat. Sampai disyairkan oleh ulama besar dalam syair yang masyhur. Apa syairnya? Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak sama manusia biasa, tapi tidak sama manusia biasa. Sholli wa sallim Kanjeng Nabi manusia betul, tapi beda pangkat, beda derajat, beda sifat. Tadi sudah dengan sebut sifat kanjeng Nabi ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatoh. Sifat 4 ini kalau ada dalam diri kita, siapapun manusianya pasti hidupnya akan mulia dunia akhirat. Dijamin oleh Gusti Allah. Allah memberikan sifat 4 ini gak main-main. Siapapun manusianya, apapun posisi kita, mau orang biasa, mau pejabat, mau macam-macam manusianya, kalau 4 perkara nempel dalam dirinya, pasti hidupnya bahagia dunia akhirat. Cuma kan kalau kita lihat sekarang ini kan kebalikannya 4. Kebalikannya semua kita ini. Yang sidik diganti kadhib. Iya, sidik diganti kadhib. Kanjeng Nabi ini sidik, jujur. Bicara nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Apapun yang disampaikan oleh Jibril, nggak pernah melebihkan, nggak pernah mengurangi. Itu kanjeng Nabi. Kalau kita yang hadir ini sebaliknya, kadhib sifatnya. Apa? Senang dusta, senang bohong. Betul nggak Pak? Jenengan punya HP, punya handphone yang bagus. Kalau ditelepon istrinya gimana? Di mana Pak? Denny? Oh,
lagi ngaji saya. Padahal belum nyampe. Di mana Pak RT? Oh, di majelis. Majelis mana? Majelis pinggir kali. HP itu ternyata bisa menjadi media-media, menjadi raja-rajanya bohong. Dari situlah. Jadi dari sini kita bisa melihat pergeseran nilai umat Islam itu karena kemajuan zaman tidak bisa mengendalikannya, maka kita nilai-nilai agamanya bakal geser. Contoh lagi, dengan sekarang sering lihat yang di pabrik, di kantor, Jumatan habis sholat sunnah ngambil Quran atau ngambil HP Pak? Ambil apa Pak? Padahal Quran di depannya, betul? Yang dibuka HP. Saya tanya, saya jelaskan pula, membaca Quran yang di HP sama Quran yang asli jilidan itu nilainya lebih mulia membaca Quran yang di sana. Kita lihat perbedaannya. Quran yang dijilid, yang disediakan DKM itu, setiap Quran itu pasti ditaskhih oleh para kiai-kiai, ulama-ulama ahli Quran, minimal 10 kiai. Semua kiai mendoakan kepada yang membacanya. Apa doanya? Mudah-mudahan barakallahu li qari'il Quran. Mudah-mudahan Allah memberkahi orang yang membaca Quran ini. Kalau di HP, siapa yang doain Pak? Ada di HP? Siapa yang doain di HP? Mbah Google. Mbah Google nasabnya nambung siapa ini? Orang Yahudi yang punya Google, orang Yahudi. Kita tidak sadar sekarang ini di zaman akhir telah banyak ambil manfaat dari orang-orang Yahudi. Makanya kita harus cerdas. Umat akhir zaman harus pinter, sering ngaji, sering tanya hukum sama kiai sama ustaz. Kalau taklim ngaji, undang kiai yang pinter, yang mencerdaskan bangsa. Jangan undang kiai, undang ustaz, maulidan, taklim. Yang penting ustaz kiainya lucu. Ini alamat bahaya, alamat konyol, alamat hancur lingkungan. Mau ngaji kok modalnya yang penting lucu, hancur lingkungan. Apa mereka akan terbuai dengan lucunya? Dibikin mereka supaya senang saja. Gak ada ilmu yang nyangkut, gak ada hikmah yang nyangkut, semua bercanda. Ini fakta diri saat model yang begini, tunggu nanti satu hancurannya. Apa hancurnya? Pembodohan umat, minimal membingungkan umat. Maulid dan taklim kok yang penting lucu. Yang begini nafsu yang dikendalikan oleh setan. Undang kiai, undang ustaz, taklim kajian kiai ustaz yang mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat. Ngajinya pakai kitab, ditanya jelas, ngasih solusi hukum. Ada jamaah bodoh dengan ilmu mandi, gak tahu mandi. Kenapa? Mandinya ini baknya airnya kecil, kalau airnya sedikit, bagaimana hukumnya kiai? Kasih tahu ilmunya. Ini namanya mencerdaskan bangsa. Orang mandi junub belum sempurna. Kenapa? Airnya cuma sedikit. Akan mohon maaf ibu-ibu ini gak pernah mandi wiladah, habis lahiran gak mandi. Bagaimana hukumnya ini? Oke, tolong jelaskan, tolong kasih tahu. Kiai menjelaskan, kasih solusi, namanya mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat. Namanya ngaji. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terakhir himbauan dari saya pribadi, monggo dengan memperingati Maulid seperti ini kita niatkan dalam hati, satu, mahabbah, cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikuti semua sunnah-sunnahnya sesuai
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kanjeng Nabi sholat sunnah malam hari 1000 rakaat, kita sebagai umatnya cukup 4 rakaat, itu sudah dinilai taat, manut, ikut sama sunnahnya Kanjeng Nabi. Gak usah sama, kenapa? Bukan pangkat kita. Kata disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kanjeng Nabi adalah suri teladan yang bagus, tapi caranya kita ngikuti sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang terakhir, setelah maulidan ini, mari kita tingkatkan ibadah, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Al-Muhajirin awalnya sholat jamaah cuma 1 shaf, itu pun ditambah orang pesona gading, betul? Kemana orangnya ini Al-Muhajirin, kata Pak RT? Dia lagi. Habis maulidan nambah, gak usah malu-malu ke musola. Kadang-kadang ada orang mau ke musola malu, canggung. Musola ini milik umum, walaupun dulu pribadinya ada. Contoh, umpama dulu musola ini wakaf dari si A. Setelah diwakafkan, maka hak mereka putus hak mereka, tinggal mereka sama Gusti Allah. Kita yang diwakafi wajib memanfaatkannya, wajib menggunakannya semaksimal mungkin untuk ibadah. Kalau kita diwakafi oleh seseorang, kalau kita lantarkan musolanya, ini kita kena beban apa? Beban amanah dari yang wakaf. Maka jangan main-main dengan musola masjid wakaf. Mereka yang diharapkan hanya satu, selama musola dipakai untuk ibadah, mereka yang sudah meninggal dunia semua akan mendapat pahala yang ngalir ila yaumil qiyamah. Allahumma. Tapi kalau ini musola ditelantarkan, nggak ada jamaahnya, kosong jamaahnya, masyarakatnya cuek dengan musola, bahkan takut masuk musola, orang LBS kena beban dosa. Kenapa? Memutus harapannya orang yang wakaf. Maka hati-hati dengan wakaf. Ada tanggung jawab dunia akhirat. Sampai karpet aja kena kasus. Gara-gara corona karpet kena kasus. Iya lah. Karpet ini boleh wakaf nggak ini? Boleh amal nggak ini? Karpet ini boleh amal jariah dari si fulan. Harapannya fulan satu, mudah-mudahan amal karpet, selama karpet yang dipakai pahalanya ngalir, betul? Gara-gara corona DPR-nya takut karpet digulung, betul? Pahalanya ngalir nggak itu? Pahalanya putus Pak DKM. Sampai jangan coba-coba main-main dengan wakaf. Besok di akhirat yang wakaf nanya sama sampean, DKM mana pahala wakafku? Gitu. Apa itu sudah meninggal dunia saat ini contoh? Yang wakaf sudah meninggal dunia, bisa kan mereka mengharapkan pahala karpet? Kata mereka, ini karpet mana ini nggak datang. Jumat nggak datang, Senin nggak datang. Makanya karpet yang wakaf ini kalau kita gunakan selama dipakai untuk ibadah, pahala ngalir terus. Sama dengan musola ini Pak. Musola wakaf umpama ini yang wakaf ila yaumil qiyamah akan mendapat pahala jariah terus, ngalir terus sampai hari kiamat. Allahumma amin. Tadi saya garis bawahi, mari kita tingkatkan ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Astagfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah Waidu Hasanah Urian tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Jumaroh. Semoga apa yang beliau sampaikan senantiasa bermanfaat buat kita semua, dan semoga acara pada malam hari ini senantiasa menambah kecintaan kita terhadap Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya selaku bawa acara, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya ramah tamah